keluar dari rahim ibu kita masih di alam ruh. Di mana, Bu? Ingat waktu di alam ruh keadaan kita gimana? Oh, iya. Ada yang ingat nggak teman-temannya di alam ruh siapa? Ada. Tapi yang jelas kita pernah hidup di alam ruh. Tapi kumaha alam ruh? Tidak tahu. Betul nggak? Ketika kita di alam ruh, itu kita pernah berjanji kepada Allah, pernah berikrar kepada Allah. Apa ikrar kita? Apa janji kita kepada Allah? Perhatiin baik-baik. Kita yang jelas pernah berjanji kepada Allah. Apa janjinya, Beb? Begini. Semua kita pernah berjanji kepada Allah, tapi kita pun lupa atas janji tersebut. Maka sama Allah diingatkan sekarang kita. Ini kita nih, yang sekarang ada di Cinangneng ini bukan Ben Salabem ada di Cinangneng gitu. Sebelum di Cinangneng kita pernah hidup di dua alam. Kita pernah hidup di alam ruh dan kita pernah hidup di alam rahim, di dalam rahim ibu kita. Dunia ini nomor 3 dan bukan terakhir. Ingat, dunia ini bukan terakhir. Setelah dunia masih banyak alam-alam lainnya. Ada alam kubur, ada nanti alam mahsyar. Oh, macam-macam. Sampai nanti ujungnya ada surga, ada neraka. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali flashback karena sekarang kembali ke alam ruh. Dulu kita pernah berjanji, berikrar di hadapan Allah. Apa janji kita kepada Allah? In kuntum, ketika engkau berkata, kalian wahai manusia, wahai anak cucu Adam pernah berkata. Apa kata kita kepada Allah? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, wahai Tuhan kami sami'na, kami siap mendengar Engkau wahai Allah, wa ata'na, dan kami siap patuh kepada. Dulu tuh di alam ruh sebelum dimasukkan ke rahim, sebelum kita keluar ke dunia ini, ruh kita dulu berjanji sama Allah, ya Allah kami siap mendengarkan Engkau, kami siap patuh kepada Engkau. Itu janji kita dulu. Sekali lagi janji kita kepada Allah apa? 2. Kita siap mendengarkan Allah dan apa? Siap untuk patuh kepada Allah. Artinya apa yang Allah suruh kerjakan kita mau kerjakan. Apa yang Allah suruh larang untuk kita mau tinggalkan. Makanya penting. Inilah nanti yang disebut dengan takwa. Makanya tiap Jumat itu pasti dan wajib seorang khatib menyampaikan wasiat takwa. Kalau ada disampaikan wasiat takwa ini nggak sah sholat Jumat semestinya. Nah, walaupun bahasa Arab kita berkoti pasti dibaca, walaupun tidak diterjemah gak apa-apa. Tapi baiknya nanti diingetin lagi para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan biasanya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan seterusnya. Jadi, Bu, sekali lagi kita itu pernah tinggal di alam ruh, dan ketika di alam ruh itu kita pernah berjanji kepada Allah, kita siap apa tadi? Mendengarkan Allah dan siap patuh kepada Allah. Nah itu pegang. Sekarang diingetin sama Allah. Berarti kita harus memenuhi janji tersebut. Maka apa kata Allah? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Takwa kepada Allah. Yang diperintah kerjain,
yang nggak boleh tinggalin sebelum datangnya hari kiamat, kata Allah. Ibu ya, sekarang di mana-mana mulai kacau. Ya mudah-mudahan negara kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak negara sudah mulai kacau sekarang. Iran kacau, kemarin Venezuela kacau, di mana-mana kacau. Amerika sekarang dengan segala macam kepongahannya, kesombongannya, dia menarik diri dari PBB, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 60 ada lupa, 60 organisasi tingkat dunia keluar dia. Lalu apa yang dia lakukan? Mengganti menteri pertahanannya menjadi menteri peperangan. Jadi mulai cari gara-gara di berbagai negara untuk memulai yang mungkin disebut selama ini dengan perang dunia ketiga. Lebih apa dampaknya? Kan kita tenang-tenang aja, ya dan tahu apa yang akan terjadi. Dan bisa jadi negara kita juga nanti terpapar terdampak dengan hal-hal yang semacam ini. Sekarang rupiah Indonesia menjadi uang yang terlemah nomor 3 di dunia dengan keadaannya. Makanya kita rasakan ekonomi makin sulit sekarang. Betul gak? Tapi kita tidak usah terlalu mikir urusan begitu. Yang penting kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup dalam keadaan Islam, kita mati nanti dalam keadaan Islam. Itu yang penting sudah. Betul gak? Terserah sudah. Gimana? Serahkan sama Allah sudah. Yang penting kita jaga sholat kita, jaga ibadah kita, jaga daripada apapun yang membuat kita jauh daripada Allah, kita tinggalin. Gitu sudah. Kita masih 17.000 per $1. Sekarang Iran itu $1 1.100.000. Bayangkan, kurang gila. Jadi ibu bawa 1 juta uang Indonesia sekarang dibawa ke Iran jadi 66 miliar. Sejuta uang kita dibawa ke Iran jadi 66 miliar. Kalau kepingin kaya mendadak kita ada ke Iran sekarang. Bagi Iqbal mungkin mau datang ke Iran dan kemudian duit. Tapi sekarang kacau di Iran. Listrik sudah berminggu-minggu diputus, internet diputus, macam-macam. Sekarang diminta pemimpinnya yaitu Sayyid Ali Ubaidi untuk lengser. Oke lah, terbebas atau kita keluar dari perbedaan mazhab. Di sana memang banyak Syiah dan seterusnya. Tapi faktanya memang yang membela mati-matian Palestina secara negara yang membela mati-matian sampai kirim senjata, rudal dan sebagainya itu Iran. Betul ya kemarin? Makanya Iran ingin di bumi hanguskan dulu sekarang. Kita tidak sama Allah, Indonesia tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Indonesia dijadikan presiden HAM di PBB, diangkat menjadi presiden HAM di Indonesia. Diadukan ya. Mudah-mudahan dikasih selamat kita punya negeri masih. Amin. Allahumma amin. Anak ngomong begini nih tidak ingin ngomong politik, tapi anak ingin menyadarkan diri kita apapun yang terjadi, kita tetap harus memegang iman dan Islam. Karena nyatanya setelah demonstrasi besar-besaran di Iran itu terkenal hebat agamanya. Tapi apa nyatanya sekarang ratusan masjid dibakar minggu ini di Iran. Nah ini kan kita tahu sekarang mau kemana arahnya orang yang demo-demo ini. Kok sampai masjid yang dibakar aja apa? Itu fakta. Nah jangan sampai kita melupakan Allah karena kita lapar. Mungkin kita nanti menghadapi ini dan itu. Jangan sampai tinggalkan masjid, jangan sampai kita tinggalkan Allah Subhanahu. Ingat janji kita kepada Allah, kita
terus mendengarkan Allah dan patuh kepada Allah. Disuruh oleh Allah bertakwa sebelum datangnya hari kiamat. Yaumi taghabun. Kayak apa kiamat itu, Beb? Dengerin baik-baik. Hari kiamat itu adalah hari dengan penuh penyesalan. Hari yang penuh penyesalan. Nyesel semua orang di hari kiamat itu. Tidak ada yang tidak nyesel. Kenapa saya dulu begini? Kenapa dulu saya begini? Kenapa? Nyesel. Isinya hari kiamat itu nyesel. Yaumul Haqqah, hari penuh keguncangan. Semua terguncang, gempa, runtuh semua bangunan. Tidak ada lagi bangunan-bangunan tinggi, tidak laku. Bahkan yang ada di atas takut rubuh. Betul? Jembatan layang, model apa lagi jembatan Cinandeng sudah kirim salah. Tidak ada. Terguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau sudah terguncang selesai. Diguncang sama Allah. Bumi ini makhluknya Allah. Kalau kata Allah terguncang. Nanti disebutkan gunung-gunung itu berterbangan, saling bertabrakan. Gunung itu cuma kayak apa kata punai-punai, apa punai itu ya, bahasa sekarang kapas lah, kayak isu yang terbang, kayak kapas yang terbang. Kalau sudah gunung modelnya begitu, apalagi manusianya. Bisa kebayang ya? Gak usah jauh-jauh. Di Aceh kemarin ya, sebentar. Air itu sebentar. Tsunami sebelumnya 2004 itu sebentar. Bukan berjam-jam, sebentar. Tapi apa yang terjadi? Kapal yang di tengah laut bisa ada di tengah kota. Kapal gede yang muat ratusan orang atau ribuan orang di tengah apa? Di tengah laut, jadi ada di tengah kota. Bis-bis, mobil-mobil naik ke atas pohon. Bayangkan. Apalagi model manusianya sudah tidak usah diceritain. Betul ya? Alhamdulillah semua. Intinya hari itu hari penuh penyesalan, hari penuh keguncangan. Perhatian baik-baik. Yaumi kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari di mana dalam sehari di sana kadarnya sama dengan 50 tahun di alam dunia ini. Nanti Bu, Pak, kalau sudah kiamat, yang dipakai itu hitungan akhirat. Satu hari sama dengan 50 tahun. Bukan 50 hari, 50 tahun. Kita di dunia sekarang 50 tahun itu sudah punya anak, punya cucu. Betul ya? Betul. Cucu bisa banyak 50 tahun sudah. Nanti seharinya itu sama dengan 50 tahun. Bukan 24 jam. Pagi ketemu malam cepat. Betul ya? Sekarang Isya tiba-tiba jam 9 sudah. Setengah 8 tiba-tiba jam 9 pengajian. Betul ya? Nanti pagi ketemu malam itu 50 tahun. Dan isinya yang kita lihat gunung berterbangan, terguncang, terbelah dunia ini, orang saling bertabrakan, begini begitulah. Panjang sekali penderitaan pada tahun itu. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Ingat satu hari sama dengan 50 tahun. Itu disebutkan dalam Quran surat ke-70 ayat ke-4. Lalu apa kata Allah? Ini yang penting.
Yaumi la yantiqun, hari di mana mereka, yaitu kita manusia, tidak dapat bicara. Mulut kita ini nggak boleh ngomong, dikunci. Mulut kita diapain? Dikunci. Sekarang kita doyan ngomong. Sekarang kita dituduh begini bisa bela diri. Sekarang kita difitnah bisa bela diri, betul? Sekarang kita diadili bisa kita membela diri. Tapi nanti di sana mulut ini dikunci oleh Allah. Nggak boleh ngomong. Yaumi la yantiqun, hari di mana tidak dapat berbicara pada hari itu. Wala yu'dan lahum fayatadilun, tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, izin, sehingga mereka dapat minta izin. Tidak ada yang ditanya izin dulu. Maaf malaikat, kita tunda dulu persidangan ini sampai datang pengacara saya. Nah, kita tunda dulu ya, malaikat, saya capek ini, kita tunda minggu depan persidangannya. Persidangan dunia masih bisa ditunda-tunda, betul? Masih bisa nyewa pengacara ini, pengacara itu. Pengadilan dunia tidak bisa. Baru so tahu, gini-gini pernah sering dulu ya ke pengadilan. Pengacara bisa 25, 26 dulu ada sekali datang ke pengadilan. Temayannya datang sendiri pengacaranya ya. Tapi nanti tidak ada kalau pengatur sari mau siapa, tidak ada pengacara, tidak ada penundaan sidang, tidak ada minta saksi ahli, tidak ada. Dikunci mulut kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumil Dhammah, hari itu adalah hari kehancuran. Yang sekarang dibangun semuanya hancur. Rumah kita bangun capek-capek dengan peras keringat, tabungan habis, ngumpulin sedikit demi sedikit hancur. Masjid kita bahkan hasil sumbangan bareng-bareng, uang halal, keringat halal hancur. Majelis kita hancur, tidak ada yang nggak hancur. Semua yang terbangun menjadi hancur. Semuanya hancur. Yaumis Sihah, hari hiruk pikuk. Apa hiruk pikuk? Sibuk. Hari di mana semua sibuk. Bapak nggak ngurus anaknya, suami nggak ngurus istrinya, istri nggak ngurus anaknya, istri nggak ngurus suaminya, anak nggak ngurus orang tuanya. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan disebutkan dari sibuknya orang itu tidak kenal lagi sudah sama anaknya. Bahkan lanjut. Agak malam ini, tapi ada minta sebentar karena memang kita sangat terbatas waktunya. Sedikit ini. Jangan ada ngomong dulu. Dari sibuknya keadaan tersebut, dari paniknya keadaan tersebut, sampai disebutkan ibu yang sedang menyusui anaknya, baru lahir anaknya, masih menyusui. Semua berkeringat, keringat itu naik, banjir dari kaki ke mata kaki ke dengkul terus naik sampai ke leher, air penuh, banjir dengan keringat manusia. Sampai ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya diambil, diinjek untuk dia tidak
Tidak apa? Tidak tenggelam. Bayinya dibuat pijakan. Bayangkan, kalau sudah seorang ibu bisa tega model begitu, apalagi cuma suami kepada istrinya. Dia ini majikan ini. Atau bapak kepada anaknya yang biasa, kan ini sudah ukuran yang luar biasa. Allah kasih contoh dari patiknya manusia. Ibu mana yang tega kepada anaknya yang masih menyusui, betul? Kalau keadaan normal, kira-kira ibu berani gak naruh anaknya model begitu? Korbanin anaknya. Yang ada ibu berkorban untuk anaknya, betul? Kalau keadaan normal, otak masih waras, ada perampok datang mau kebunuh anaknya, yang kira-kira dia kasih badan anaknya apa badannya sendiri? Badannya sendiri. Itu kalau masih sadar. Tapi nanti hari kiamat tidak ada orang sadar. Itu tadi sampai ibu rela apa? Menaruh daripada bayinya untuk pijakannya agar lebih tinggi sedikit. Naudzubillah subhanahu. Naudzubillah. Yauman abusan qamtiran. Hari di mana orang menangis meraung-raung. Di hari itu orang semua mukanya masam. Apa masam? Kecut gak tersenyum. Tidak ada, sudah orang-orang itu tidak ada. Yang awalnya orang panggul kalau dilihat selalu senyum gitu, tidak ada, nanti itu tegang, muka semua tegang, masam, nggak memperhatiin orang lain, sendiri-sendiri. Yang biasa kita lihat orang itu di dunia senyum, ketemu orang senyum, tidak ada senyum-senyuman, sudah semua. Semua mukanya masam. Ya gimana orang lagi marah, gimana orang lagi panik, begitu. Semua merasa sulit, lagi kesulitan. Udah panik sudah, gak ingat istri, gak ingat suami, gak ingat anak, gak ingat cucu, apalagi tetangga. Udah gak ingat sama sekali. Yaumi la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Di hari itu ketika kiamat terjadi, seseorang tidak berdaya sedikit pun menolong orang lain. Tidak ada ceritanya tim SAR, tidak ada. Ambulannya si Reza tidak berjalan. Dia setelah aku. Oh tenang Beb, kiamat masih buka Beb, tidak ada. Reza aja kabur duluan, tidak ngurus. Tidak ada namanya tim bantuan bencana alam, posko bencana alam, tidak ada ketika itu. Semuanya Pak, panik sendiri. Tidak ada orang yang bisa bantu orang lain. Orang tua gak bisa bantu anaknya, anak gak bisa bantu orang tuanya, suami gak bisa bantu istrinya, istri gak bisa bantu suami. Nafsi. Kacau. Wal amru yawma'idin lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin menunjukkan ketika itu yang hanya bisa melakukan apa-apa Allah. Allah yang punya kendali penuh ketika itu. Raja-raja mampus semua, mati semua. Presiden-presiden ditinggal semua. Menteri-menterinya tidak bisa bantu, Kapolda, Kapolri hilang semua. Pandam sampai Panglima TNI gak laku semua ketika itu. Semua kabur semua, mabur semua. Raja diraja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Maha segala-galanya, maha besar, maha berkehendak, maha daripada segala-galanya.
Intinya panjang masih hadisnya, tapi ada baca semua sekarang. Kita ini pernah berjanji kepada Allah untuk patuh dan taat kepada mendengarkan Allah Subhanahu. Jangan pernah sia-siakan waktu sebelum datang dari kiamat. Mungkin kalau gitu kita minta mati sebelum kiamat aja. Saru angin keluar dari mati. Yang dikubur itu juga nanti hancur kuburannya. Mati 2 kali ya. Tidak ada yang selamat. Semuanya nanti dimatikan oleh Allah, lalu dibangunkan lagi semuanya. Ditiupkan sangkakala, mati semua. Mati. Sampai yang niup pun nanti akhirnya dimatiin dulu ya teman. Baru nanti dibangunkan lah. Intinya sebelum datang waktu itu, ayo siap-siap. Gimana siap-siapnya? Ibadah. Dan ibadah sama Allah itu tidak susah dan tidak mahal. Ada garis bawahi, tidak susah dan tidak mahal. Anda senyum sama orang lain itu sudah ibadah. Anda nyenengkan istri ibadah. Anda nyenengkan anak cucu ibadah. Betul gak? Anak-anak muda model begini, duduk sama teman-temannya ngopi, makan gorengan sampai ke subuh. Dia tidak berzina, dia tinggalin minuman keras, nongkrongnya jadi ibadah. Lebih mana ada nongkrongnya di ibadah? Kalau niatnya nongkrong itu untuk meninggalkan maksiat, maka nongkrongnya jadi ibadah. Tidak usah baca maulid, tidak usah nongkrong doang, ngopi udah dapat pahala. Karena ninggalin zina, ninggalin minum, ninggalin daripada keburukan, sampai kelewat waktunya, akhirnya habis. Subuh dan jadi mau ibadah. Dan jadi mau daripada maksiat, itu sudah ibadah. Kita datang ke majelis model gini ibadah. Kita sholat 5 waktu ibadah. Gampang, agama itu gampang. Cuma jangan dibuat ribet. Betul kan? Yang suka bikin ribet kita sendiri. Apa sih yang bikin kita ribet untuk ibadah sholat? Seharusnya dari ribet sholat itu sampai 5 menit kok. Betul? Yang bikin ribet kita aja sendiri. Belum mandi, masih kotor baju, belum sampai rumah, kebanyakan model, masih capek. Kita yang sendiri yang buat ribet. Agama ini gak ada ribet. Betul ya? Maka ada garis bawahi, jangan banyak alasan untuk ibadah. Waktunya dengar azan cepat sholat. Tahu ini hari Jumat cepat sholat Jumat. Waktunya malam Jumat ada kesempatan untuk ngaji, datang ngaji. Itu nggak usah ribet mikir ini mikir itu, yang begini begitu. Buang semua itu. Karena kesempatan kita sangat terbatas dan kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat itu terjadi. Naudzubillah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan dengan sebaik-baiknya keselamatan. Allah jaga kita daripada orang-orang yang zalim di sekitar kita, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Allah selamatkan kita daripada mereka semua, dan Allah hancurkan orang yang zalim itu dengan orang yang zalim yang lainnya, dan kita tidak ikut serta di dalam kezaliman tersebut. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asjilin qaimin min qaimin. Allahumma salli
الظالمين
Sebelum Anda tutup dengan salam, Anda ingin sampaikan, insyaallah setelah nanti acara milad kita selesai, seperti halnya biasanya, kita libur dulu majelis sampai datangnya Idul Fitri. Ya. Setelah Idul Fitri, setelah bulan Syawal itu nanti tunggu pengumuman, kita akan aktifkan lagi pengajian seperti biasa. Dan bila panjang umur sehat walafiat, ini baru wacana ya, baru rencana. Insyaallah di tempat ini kita akan hidupkan lagi pesantren, tapi bukan full 24 jam. Tapi mungkin ada nanti yang 24 jam, tapi kita menerima untuk yang setengah hari. Artinya kalau bahasa sini mungkin santri kalau masuk mungkin jam 5 sore masuk. Jadi dia pada jam 5 sore sebelum maghrib, jadi mereka masih bisa sekolah dan seterusnya, makan siang di rumah dan sebagainya, masih bisa ketemu keluarga dan seterusnya. Jam 5 sore masuk, mereka sholat maghrib di masjid kita, ngaji bersama para guru yang ada di sini nanti sampai datangnya Isya ngaji dan seterusnya. Malam sekitar jam 10 mereka istirahat. Nanti sebelum subuh seperti biasa ada tahajud, sholat subuh. Jam 5 atau setengah 6 pagi mereka boleh pulang ya, sehingga mereka bisa sekolah seperti biasa. Jadi kalau hitungannya kurang lebih jam 5 sore masuk, jam 5 pagi boleh Kenapa Anda akan buat program begitu lagi? Karena Anda lihat makin hari pergaulan makin tidak terkontrol. Betul kan? Dan banyak sekali yang mengeluh kepada anak, maaf, makin hari anaknya di rumah makin gak karu-karuan. HP ini sudah menjadi penyakit luar biasa. Tontonan menjadi penyakit luar biasa. Game-game menjadi penyakit luar biasa. Dan anak kita belum waktunya untuk memegang yang semacam itu. Kasihan masa depannya. Betul? Anak ambil keputusan semacam ini bukan enak. Karena sekarang anak tiap hari, banyak ada anak-anak yang dari bagian Togan, anak punya tugas tiap hari di bagian Togan itu untuk mengajar sudah. Tiap hari jadwal ada sebetulnya. Coba melihat keadaan semacam ini dan besarnya tanggung jawab Anda di hadapan Allah nanti atas wakaf yang dipercayakan kepada Anda ini, Anda menjadi kepikiran dan berat di hati Anda untuk tidak mengadakan hal-hal yang semacam ini. Nanti takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sama sekali kita kosong daripada pengisian untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini tanggung jawab kita nanti di yaumil qiyamah. Betul? Dan mereka akan yang meneruskan agama ini. Jadi boleh mau pesantren full boleh, tapi setengah hari model begitu juga boleh. Jadi 5 sore sampai 5 pagi. Jadi insyaallah sekolahnya dah terganggu, ya Pak? Dan tetap bisa ketemu sama ibunya, ketemu sama bapaknya, kakeknya kan bisa tiap hari bisa makan siang di rumahnya, tidur siang dulu di rumahnya, sore baru masuk lagi. Tapi nanti dimulai insyaallah kalau panjang umur sehat walafiat dan ada halangan, Syawal insyaallah kita mulai. Doain mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti juga ada kakak-kakaknya ini yang ada di sini dan seterusnya yang lain untuk bantuan di sini. Insyaallah.
Nah, itu yang ingin Anda sampaikan dan Anda minta doanya untuk acara milad juga, mudah-mudahan dikasih lancar sama Allah, tidak ada halangan apapun, dikasih gampang semuanya untuk kita bertasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, dari fakir-fakir cukup sekian, ditutup doa nanti oleh Bang Enen atau Bang Nof atau Bang Mus, silakan siapa saja. Dari fakir-fakir cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Inna wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf terlupa, Kamis malam Jumat depan jadwal kita pengajian keliling silaturahim, yaitu di rumahnya Magna. Orang tua kita, guru kita di rumahnya Magna, mudah-mudahan sehat walafiat, beliau dilancarkan rezekinya, sehat walafiat sekeluarga, dan diberikan maksudnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Yola yang milad juga, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin.